Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Percayalah hari ini ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kekasih Tuhan yang saya kasihi, saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22. Di sana dikatakan seperti ini. Lalu Elia berkata kepada rakyatnya itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Judul di dalam renungan rohani kita pada kesempatan ini adalah kita tidak sendirian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita merasa sendirian, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita harus yakin itu. Ya. Pertanyaannya, jika Tuhan itu dekat, mengapa aku tidak dapat merasakan damai sejahteranya? Itu sebuah pertanyaan. Nah, saudara-saudara, Elia merupakan hamba Tuhan yang setia, namun ia bergumul dengan kesendiriannya. Setelah mengalahkan nabi-nabi Baal, dia ketakutan dan bersembunyi di goa, merasa terkalahkan dan benar-benar sendirian. Nah, saudara-saudara, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkannya. Karena kan sebenarnya itu hanya perasaan. Ya. Nah, perasaan ini kita atur, saudara. Sehingga tidak membuat kita seperti apa yang dialami oleh Elia. Ya. Dia merasa bahwa dia sendiri. Ya kan, saudara ya. Ya, sekalipun mungkin dia juga berada di tengah-tengah komunitasnya dia dengan orang-orang yang dia kasih, tetapi dia merasanya sendiri. Ya saudara, dia merasa sendiri. Tidak ada rasa damai, tidak ada sukacita, ya. Yang ada iri hati, yang ada hal-hal yang negatif. Dia betul-betul merasa sendiri, padahal dia di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah orang banyak. Tapi dia merasa sendiri. Nah, saudara-saudara, tetapi sesungguhnya Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendiri. Nah, jika Tuhan terasa jauh, saudara-saudara, berikut adalah 2 pengingat yang kita akan dapat dari kisah Elia ini. Yang pertama, kita bisa jujur kepada Tuhan apa yang tengah dirasakan. Waktu Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini? Elia menjawab, hanya aku seorang dirilah nabi yang masih hidup. Dan mereka ingin membunuhku. Elia berkata jujur waktu ditanya oleh Tuhan, apa kerjaanmu di sini? Dia jawab dengan jujur. Ya, mungkin saudara-saudara ada firman datang mengingatkan kepada kita, engkau setia atau tidak? Kadangkala kita berkata, iya saya setia, padahal tidak setia. Setia itu kaitannya dengan ketaatan. Kita berkata saya ke gereja, tapi Tuhan saya tidak setia, saya tidak taat. Nah, Elia menjawab dengan jujur. Kejujuran itu penting. Ya, ada orang jujur kepada sesama, jujur dengan pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Kita harus jujur dengan Tuhan. Kita mau sembunyi seperti apa, Tuhan tahu kok. Ya.
Tuhan tahu. Jadi saudara-saudara, satu-satunya kita harus jujur. Kita harus berkata, Tuhan, ini saya lemah. Ya. Jangan lemah terus, saudara-saudara. Tapi bangkit. Tuhan tanya, hanya aku seorang diri, nabi hidup. Mereka ingin membunuh aku. Ya. Elia mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Elia berkata apa jujur? Nyawanya terancam. Sama dengan kita tidak. Merasa terancam nyawa kita. Padahal kita tidak seperti itu. Ya. Jadi dia bersembunyi. Karena perasaannya tadi, karena dia merasa terancam, ia bersembunyi. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kadang-kala saudara-saudara kita merasa terancam karena perasaan, kita sembunyi. Kita jalan-jalan, padahal ada jam ibadah. Kita ada tanggung jawab di dalam gereja yang dipercayakan kepada kita. Kita abaikan, kalau boleh orang lain ganti. Tuhan tahu saya lagi lemah. Artinya terancam. Saudara-saudara. Ya. Elia, saudara-saudara, dia terancam, dia sembunyi. Ya. Mungkin kita tidak seperti Elia pergi di goa, tetapi kita sembunyi, kita jalan-jalan, jam ibadah, jam doa, kita abaikan. Lebih baik kita nonton, main game di rumah, daripada ada jam doa, ketentuan di dalam gereja, di mana kita bergereja lokal. Kita abaikan, gitu loh. Ya, kita abaikan, kita sembunyi. Sementara begitu banyak sekali pergumulan kita, begitu banyak sekali permohonan kita, tapi kita sembunyi karena merasa, cuma karena perasaan kita sembunyi. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, apa kata Elia? Ya, dia berkata, Tuhan, ya, dia bersembunyi. Nah, kejujuran tidak membuat Tuhan marah. Waktu kita jujur kepada Tuhan, Tuhan tidak marah. Seperti seorang sahabat, Tuhan ada di saat Elia membutuhkan hal yang sama, berlaku juga kepada kita. Ketika kita jujur kepada hamba Tuhan, kita jujur kepada Tuhan dengan pribadi kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tidak marah. Ya, Tuhan tidak marah. Sudah. Ya, seperti seorang sahabat, Tuhan itu ada. Tuhan ada di saat Elia membutuhkan hal yang sama, berlaku juga untuk kita, saudara. Saat kita takut, kita bisa saja mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan kehadiran Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Akan tetapi, bahkan ketika kita tidak dapat merasakan kehadirannya, sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama kita. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, ketika kita melupakan Tuhan, Dia mengingatkan bahwa Dia selalu ada di dekat kita. Ya. Ketika kita melupakan Tuhan, saudara, melupakan kewajiban, melupakan karena kita sembunyi karena perasaan tadi, Tuhan selalu ada sama kita. Bukan berarti Allah itu murahan. Tuhan selalu dekat. Kita aja yang mau menjauhkan diri. Ya. Kita aja tidak mau prioritas. Bagi kita mungkin hal rohani itu tidak penting, sehingga kita anggap remeh. Tuhan menyuruh Elia untuk berdiri di atas gunung. Ya. Sudah. Ada angin besar yang kuat membelah gunung-gunung itu. Sesudah angin datanglah gempa. Setelah gempa
datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin, gempa atau api itu. Setelah api, datanglah bunyi angin spoi-spoi. Saat itulah Elia langsung tahu bahwa Tuhan bersamanya. Kita sering mencari Tuhan di saat-saat penting, tetapi ketika harus tahu bahwa Dia juga hadir dalam keheningan. Saudara-saudara, kita manusia kadang-kadang memang banyak. Kita harus jujur, kalau pada saat penting kita mau datang sama Tuhan. Tapi kita lupa bahwa dalam saat kita santai, kita sedang menikmati sukacita, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Tapi pada kesempatan ini saya mau ingatkan kepada kita. Elia merasa dia satu-satunya yang tersisa, yang masih percaya kepada Tuhan, yang menyingkapkan ada 7.000 orang Israel di Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Elia merasa dia sendirian, tetapi Tuhan mengingatkan kalau dia tidak sendiri, tidak kesepian, tidak selalu datang dalam diri kesendirian. Bisa juga datang dari pikiran sendiri, seperti Elia. Mungkin kita berada di situasi di mana kita merasa diasingkan, ditinggalkan, atau dilupakan. Ingatlah, kita tidak perlu merasakan Tuhan itu mengetahui bahwa Dia dekat, sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudara-saudara, ya, jangan sampai kita merasa kita sendiri. Ya, kita merasa diasingkan, kita merasa dia itu pilih kasih. Tidak, saudara-saudara. Tetapi mari kita harus selalu perbaiki perasaan, pikiran kita. Kita harus bertumbuh kepada hal-hal yang